Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dan teknik interpretasi citra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melati Putri Manurung. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan geografi dengan nomor induk mahasiswa 32031311056. Sebelum kita kepada unsur-unsur interpretasi citra, kalian tahu nggak sih apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra itu adalah langkah untuk mendapatkan gambaran suatu objek melalui citra foto dan citra non-foto yang tidak hanya dilakukan dengan mengambil gambar secara langsung. Diperlukan beberapa tahapan interpretasi citra agar bisa mendapatkan gambaran secara lugas mengenai objek yang perlu dikaji. Terdapat 8 unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama, rona atau warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Salah satu faktor yang mempengaruhi rona pada citra yaitu karakteristik objek. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di samping kanan, permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada citra, karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi pantulan sinarnya. Sedangkan warna merupakan wujud yang terlihat atau tampak oleh mata dengan spektrum yang sempit. Melalui warna, penafsir dapat memperkirakan jenis objek yang tergambar dalam citra satelit. Dapat kita lihat pada gambar di samping kiri ini, warna hijau menandakan bahwa tanaman itu tumbuh dengan subur. Yang kedua ada ukuran. Ukuran meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume objek. Ukuran berfungsi untuk membantu memisahkan objek-objek tertentu yang sulit dipisahkan jika hanya menggunakan warna ataupun bentuknya. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa ukuran lapangan stadion ini lebih besar daripada ukuran-ukuran pada bangunan di sampingnya. Yang ketiga ada bentuk. Unsur ini memiliki kaitan yang erat dengan ciri keuangan, konfigurasi, dan batas sebuah objek. Sebagai contoh, dengan melihat bentuk objek yang terekam pada citra, penafsir bisa membedakan antar permukiman dengan bangunan lainnya, di mana objek permukiman biasanya berbentuk kecil memanjang, sedangkan jalan memiliki bentuk yang memanjang dan lurus. Yang keempat ada tekstur. Tekstur dapat diartikan sebagai frekuensi perubahan warna pada sekelompok objek yang dianalisis. Tekstur biasanya dikelompokkan menjadi kasar dan halus. Contohnya pada gambar yaitu tekstur pada area perkebunan biasanya lebih kasar dibandingkan tekstur area persawahan. Yang kelima ada pola. Pola merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia atau alami. Pada gambar ini digambarkan sebagai tingkat keteraturan suatu objek. Misalnya objek sungai biasanya memiliki pola yang memanjang dan berkelok. Yang keenam ada bayangan. Biasanya timbul bayangan yang disebabkan oleh sudut datang sinar matahari atau akibat topografi dan lereng. Pada citra resolusi tinggi, bayangan sangat membantu untuk menegaskan objek. Namun, pada citra resolusi menengah dan rendah, bayangan justru mengganggu proses interpretasi. Contohnya terdapat pada gambar ini, dapat kita lihat bayangan yang sangat jelas di sini yaitu bayangan pada sebuah menara. Yang ketujuh ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya, penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan lainnya. Karena ada keterkaitan, pengenalan suatu objek pada citra sedang dijadikan petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Contohnya terdapat pada gambar ini, di mana terminal berasosiasi dengan lahan yang dipenuhi oleh bus atau angkutan lainnya. Lanjut
kepada teknik interpretasi citra. Apa itu teknik interpretasi citra? Teknik interpretasi citra adalah cara-cara khusus untuk melaksanakan metode penginderaan jauh secara ilmiah. Teknik ini terdiri atas cara-cara interpretasi dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan interpretasi, akurasi hasil interpretasi, atau jumlah informasi yang diperoleh. Cara-cara interpretasi citra terdiri atas yang pertama, data acuan. Data acuan merupakan kumpulan data pendukung untuk kegiatan interpretasi. Data ini bersifat melengkapi data yang terdapat pada citra. Contoh data acuan ini dapat berupa data pustaka atau kepustakaan, peta, serta hasil kerja lapangan, dan lain-lain. Data acuan juga berguna untuk membantu proses interpretasi, analisis, dan verifikasi lainnya. Yang kedua ada kunci interpretasi. Kunci interpretasi pada citra umumnya berupa potongan citra yang telah diinterpretasi, diyakini kebenarannya, dan diberi keterangan berupa jenis objek yang digambarkan. Unsur interpretasi citra dapat diliputi oleh 1. Jenis citra yang digunakan, 2. Skala citra, 3. Waktu perekaman, dan 4. Lokasi yang diinterpretasi. Yang ketiga ada penanganan data. Data yang tersimpan dalam citra perlu dijaga agar tidak menimbulkan goresan atau terhapus, sehingga perlu penanganan yang hati-hati pada setiap citra. Cara penanganan data pada interpretasi citra misalnya, yang pertama, menyusun citra tiap satuan perekaman atau pemotretan secara khusus atau numerik dan menghadap ke atas. Yang kedua, mengurutkan tumpukan citra sesuai dengan urutan interpretasi yang akan dilaksanakan dan memberikan penyekat di antaranya. Yang ketiga, meletakkan tumpukan citra hingga membentuk jalur terbang membentang dari arah kiri ke kanan terhadap pengamat. Yang keempat, meletakkan citra yang akan digunakan sebagai pembanding di sebelah citra yang akan diinterpretasi. Yang kelima, pada saat citra dikaji, tumpukan menghadap ke bawah dalam urutannya. Yang keempat, ada pengamatan stereoskopis. Pengamatan stereoskopis adalah suatu kegiatan menafsir citra dengan menggunakan alat bantu yang dinamakan stereoskop. Salah satu syarat yang dapat dilakukan pengamatan stereoskop adalah adanya daerah yang bertampalan akan menimbulkan gambaran 3 dimensi. Yang kelima ada metode pengkajian. Metode pengkajian adalah suatu cara yang bersistem dalam menelaah atau melakukan penyelidikan terhadap objek. Metode pengkajian dalam kegiatan interpretasi citra secara umum menggunakan 2 metode, antara lain yang pertama, fishing expedition. Metode pengkajian objek pada citra dengan cara melakukan pengamatan ke seluruh wilayah dan disertai dengan pengambilan data. Kegiatan ini mirip dengan orang yang memancing. Seluruh daerah perairan dijelajahi untuk mencari ada tidaknya ikan, sehingga metode ini kemudian disebut dengan metode fishing expedition atau ekspedisi memancing. Yang kedua, logical search. Pada metode ini, pengamatan terhadap seluruh wilayah pada citra dilakukan, tetapi pengambilan data hanya dilakukan secara selektif pada daerah-daerah tertentu yang sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir ada penerapan konsep. Data penginderaan jauh diperoleh dengan menerapkan konsep multi yang terdiri atas konsep multispektrum, multitingkat, multitemporal, multiarah, multipolarisasi, dan multidisiplin. Sekian pembahasan kita mengenai unsur-unsur interpretasi citra dan teknik interpretasi citra. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.